Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Azhar dengan NIM 04556493. Kali ini saya akan berpraktek tentang manajemen risiko agribisnis. Kebetulan saya lagi di Cahaya Farm dan dengan ini pengelola sekaligus pemilik. Dengan Bapak siapa? Andi. Pak Andi. Bapak izin wawancara ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Untuk yang pertama tentang eksternalitas. Jadi dampak ke pihak lain. Bagaimana sih Pak limbah nutrisi dari sistem hidroponik ini dapat menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kualitas air di sekitarnya? Misalnya nih, limbahnya nih, apakah nanti dibuang ke sekitar atau gimana gitu? Kalau untuk limbah nutrisi dari misalnya air gitu kan, Iya. kita buangnya itu ke tanaman lagi kan. Tanaman lagi. Ya, jadi sisi negatifnya itu minim ya, nggak ada. Minim. Jadi kita ke tanaman lagi. Jadi kita tuh di hidroponik ini nggak cuman tanaman hidroponik, ada juga konvensional gitu. Jadi limbahnya kita olah lagi ke situ. Jadi masih tetap bermanfaat ya? Iya, Pak. Meskipun ada Iya. sisi negatifnya, Iya. cuman masih kepake lah ya. Ya, dan Konvensional. untuk di warga sekitar juga untuk airnya tidak ada yang tercemar. Nah, jadi itu termasuk dampak positif juga. Iya. Terus sejauh mana sih Pak penggunaan pestisida atau disinfektan dalam hidroponik ini? Apa mempengaruhi kesehatan lingkungan atau kesehatan konsumen? Kayak nih, mau pakai pestisida nih, apakah nanti akan ada efeknya nih setelah dipanen ke konsumen yang memakannya atau gimana? Enggak Kang, di sini kan kita cuman pakai sebulan itu 2 kali ya Kang, Iya. pestisida. Nah, jadi dia itu pestisida itu kalau untuk jangka dari penyemprotan misalnya hari Senin. Nah, jadi pas hari Sabtu itu misalnya dia udah si obat itu udah nggak ada lagi Kang, udah hilang. Karena itu cuman menghalangi buat si hama itu hilang gitu. Jadi kalau untuk kesehatan, untuk apa sisi negatifnya itu nggak ada gitu. Jadi Minim lah istilahnya gitu kan. amannya. Nah, aman. Jadi Karena kan ada hitungannya. ya karena kita kan dosisnya juga sedikit. Iya. Kecuali emang dosisnya banyak, itu pasti ada sisi negatif. Ya, baik-baik. Bil, tahan dulu Bil. Baik, ini yang kedua pertanyaan integratif tentang strategis ya Pak. Bagaimana strategi usaha hidroponik ini dapat dirancang untuk meminimalkan eksternalitas negatif sekaligus meningkatkan keuntungan ekonomi. Jadi apakah ini menimbulkan negatif yang gede bagi perekonomian usaha ini atau lebih ke arah positifnya gitu? Kalau untuk tadi jawaban tadi kan pertanyaan tadi. Kalau untuk di hidroponik ini setahu saya ya, Iya. kebanyakan itu di positifnya kan. Ya kan? Karena kan yang pertama ini kan untuk skala rumahan bisa, ya kan, untuk skala besar bisa. Jadi memanfaatkan lahan sempit gitu kan untuk saran. Itu positif banget bagi kayak yang tidak punya lahan, kita mau bertani gitu. Baik. Terus yang kedua, apa aja sih risiko utama dalam usaha hidroponik dan bagaimana strategi usaha ini agar tetap berkelanjutan? Kalau untuk resiko yang paling negatif itu sih di ini ya Kang, apa namanya, di biaya ya, di modal resiko itu udah pasti di resiko itu bakalan udah negatif gitu. Jadi kalau untuk kita menstabilkannya di produksinya Kang. Jadi yang pertama kita dalam laporan keuangannya, strategi misalnya penanamannya sekian itu harus kita konsistenin Kang. Berarti semua dirancang, Ya. dihitung HPP-nya berapa. Ya, Jadi agar usaha ini tetap berjalan gitu. lancar gitu. Jadi maupun untung kecil yang penting jalan. Berjalan karena kan di sini hidroponik itu kan intinya usaha ya, semua usaha pasti ada untung ada ruginya gitu kan. Terus yang ketiga, bagaimana sih peran inovasi teknologi dalam mengurangi resiko produksi ini sekaligus menetapkan dampak baik gitu. Jadi kayak peran inovasi teknologi nih, ini kan udah teknologi ya, Ya. kan. Terus bagaimana tuh untuk mengurangi resikonya? Jadi misalnya nih usaha ini tuh lebih menguntungkan, terus biaya produksi lebih besar daripada yang di konvensional ini di bahan. Kalau untuk teknologi ya, Sama. kita udah pakai teknologi.
Untuk perbedaan sama konven itu jauh kan, Oh, jauh. Yang pertama dari sisi pertumbuhannya dia lebih cepat. Ya. lebih cepat. Karena kita udah pakai teknologi. Misalnya, jadi sirkulasinya juga kita udah stabil dan normal. Kan kalau di konven kadang kita harus nyiram atau apa namanya manual, itu susah. Gitu. Jadi pertumbuhan dari sayuran tetap. Terus sekaligus ini bisa diatur ya. Ya, ini bisa diatur. PPM-nya, Bisa BPM SPH-nya. diatur. Nah, sesuai sama kebutuhan sayurnya. Kalau misalnya di tanah kan susah kan gitu. Ya, itu harus ada alat lagi Kota lagi khusus. khusus. Mungkin itu saja Pak tanya dari saya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.